Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Enci Sri Wulandari Palalangan dengan NIM D1B1222274, mahasiswi dari Universitas Megareski Makassar, Prodi S1 Farmasi Alih Jenjang Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peluang dan tantangan farmasi di masa depan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang peluang dan tantangan farmasi di masa depan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu farmasi. Nah, di mana farmasi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang segala seluk-beluk mengenai obat-obatan. Ilmu farmasi merupakan serapan dari 3 bidang ilmu, yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Atau secara sederhananya, farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan mulai dari mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, serta menciptakan obat yang sesuai dengan standar dan kelayakan. Tidak hanya meracik, farmasi juga mempelajari tentang bagaimana penggunaan obat-obatan secara benar dan aman. Kemudian ruang lingkup dari farmasi sendiri itu tidak hanya berfokus pada ilmu eksakta saja, namun juga berfokus pada bidang sosial seperti manajemen farmasi dan farmakoekonomi. Farmasi erat kaitannya dengan obat-obatan, di mana obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau patologi untuk menetapkan kadar diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan. Atau secara sederhananya, obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam mendiagnosa penyakit, mencegah, mengurangi, menghilangkan, bahkan menyembuhkan penyakit atau gejala-gejala penyakit, luka atau kelainan badania pada manusia dan hewan, serta memperelok tubuh atau bagian-bagian tubuh manusia. Obat digunakan untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit, namun obat juga dapat bertindak sebagai racun atau menyebabkan efek samping yang berbahaya ketika cara mendapatkan, cara penggunaan atau dosis yang tidak sesuai atau tidak tepat, dan cara penyimpanan yang kurang tepat. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai dan kenalilah obat dengan baik dengan memperhatikan informasi yang menyertainya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana peluang dan tantangan farmasi di masa depan. Yang pertama yaitu peluang farmasi di masa depan. Pertama, kita harus tahu bahwa zaman sekarang adalah zaman di mana teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Contoh kecilnya saja dapat dilihat pada aktivitas kita sehari-hari dapat dibantu oleh teknologi, mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar itu dapat dibantu oleh teknologi. Pada saat ini, kemajuan teknologi telah mengubah perekonomian di Indonesia maupun di dunia, khususnya dapat dilihat pada bidang farmasi. Peluang farmasi dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi dapat dilihat pada bidang industri farmasi dan bidang teknologi informasi. Nah, yang pertama yaitu pada bidang industri farmasi. Farmasi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan munculnya berbagai industri-industri obat dalam kaitannya dengan teknologi dalam pembuatan obat. Industri yang dikembangkan seperti bioteknologi, di mana teknologi bioteknologi ini lebih banyak diterapkan untuk menggantikan bahan biologis yang dapat dipakai untuk terapi dengan berbagai kondisi penyakit. Oleh karena itu, Kementerian Industri harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan perubahan ke arah teknologi digitalisasi yang diprediksi akan
menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan dalam mengoperasikan berbagai jenis teknologi, mulai dari proses produksi hingga penyaluran kepada konsumen, tentunya akan membuka kesempatan baru untuk meningkatkan daya saing industri. Kemudian yang kedua, ada peluang pada teknologi informasi terkait dengan farmasi. Contohnya seperti penggunaan layanan telemedicine, di mana pelayanan telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga medis profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi. Telemedicine dapat menjadi sarana untuk mencari informasi, konsultasi, dan membeli obat-obatan yang dibutuhkan. Pelayanan berbasis telemedicine ini sudah mencakup konsultasi komunikasi, konsultasi klinis, penegakan diagnosis, penerbitan atau penulisan resep obat atau alat kesehatan, dan penerbitan surat rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun beberapa aplikasi dari telemedicine ini seperti Good Dokter, Halodoc, Alodoc, Klik Dokter, kemudian Klinik Go, Link Sehat, kemudian Sehatki, kemudian Getwell. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan farmasi di masa depan. Tantangan dalam penerapan digitalisasi industri farmasi berupa resiliensi dalam menguji kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan. Kemudian tantangannya sendiri terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek service, tools, dan security. Pada aspek servis ini misalnya tingkat penerimaan teknologi oleh tenaga kesehatan, kemudian kebijakan pemerintah daerah untuk penggunaan telemedicine sendiri, kemudian infrastruktur yang berbeda-beda, dan integrasi data. Yang kedua yaitu pada aspek tools, misalnya kemudahan dalam penggunaan aplikasi serta security payment. Kemudian yang terakhir pada aspek security, misalnya berupa keamanan data pengguna, kemudian cara pengiriman Farmalkes, kemudian mekanisme rujukan wilayah, dan regulasi lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kefarmasian harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan perubahan ke arah teknologi digitalisasi yang diprediksi akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan mengenai peluang dan tantangan farmasi di masa depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.